Di sini saya akan ngomongin 7 hal yang kamu harus ingat apabila kamu ingin memulai bisnis. Yang pertama, kamu harus siap untuk 24 jam di bisnis kamu. Ya, banyak orang yang berpikir kalau berbisnis itu kita itu menjadi bebas ya. Kita mendelegasikan semuanya ke karyawan, bisnis berjalan dengan baik, kita nggak usah sering-sering datang ke kantor, kita bisa santai. Memang terkesannya seperti itu. Ini hanya terjadi pada pebisnis yang bisnisnya memang sudah besar dan jalan, sudah sustain. Tapi kalau misalnya kamu baru meraba-raba, baru mulai, dan kamu juga nggak ada pengalaman bisnis, pertama kali bisnis, maka ini akan beda sekali. Kamu harus benar-benar terlibat di dalam bisnisnya kamu. Ya apalagi dalam operasional ya. Saya sangat menyarankan seorang pebisnis itu di awal di operasionalnya sangat terlibat supaya bisa tahu celah-celahnya. Kalau misalnya kamu bisnisnya adalah pegadaian, ya kamu harus ikut terlibat di operasionalnya. Menggadaikan barang itu seperti apa. Di kompetitor itu mereka kalau mau gadai barang prosedurnya seperti apa. Celah-celahnya seperti apa. Bagaimana jaga barangnya. Kalau misalnya kamu buka restoran, ya kamu harus tahu kasir itu seperti apa. Celah-celahnya di mana. Ya kemudian kalau misalnya ada orang cancel bill, itu flow-nya seperti apa. Ya karena ketika kamu terlibat di operasional di awal, kamu akan tahu yang mana nih yang bisa kamu pager-pagerin. Kamu bisa bikin SOP-nya dengan baik. Ya karena nanti pada saat kamu mendelegasikan kan kamu nggak melihat detailnya. Banyak orang yang buru-buru dari awal sudah mendelegasikan semua, akhirnya bisnisnya kecolongan ya karena itu, karena dia nggak paham detail-detail dari bisnisnya. Gitu. Nah makanya kalau misalnya masih awal-awal meraba di bisnis, kamu harus siap 24 jam di bisnis kamu. Bahkan tidur pun kamu harus pikirin. Karena kamu harus pastikan bisnis kamu berjalan dan profit. Karena kalau misalnya kamu santai, gak ada yang terjadi pada bisnisnya. Dan pengeluaran setiap bulan itu jalan terus. Percaya saya, yaitu rasa yang paling gak enak ya ketika bisnis masih meraba-raba. Setiap bulan kamu harus bayar biaya air, listrik, internet, terus biaya gaji karyawan, sedangkan posisinya pendapatannya belum mencukupi. Iya kalau misalnya semua kamu kerjakan sendiri ya, biayanya masih minim banget. Tapi kan ada bisnis-bisnis yang dimana dari awal kita sudah harus rekrut karyawan ya, misalnya kita buka restoran, kita nggak bisa masak. Ya kita tentu perlu chef yang masak di bisnis kita. Itu kan ada gaji per bulan yang dikeluarkan. Nah itu akan berjalan terus. Kalau kamu males, ya kamu harus tanggung, ya bayar itu. Kalau pendapatannya nggak cukup, kamu harus dari kantong kamu sendiri bayar itu. Misalnya uang yang sudah disetor di bisnis yang nggak cukup, ya cari pendanaan untuk bisa bayar biaya operasional. Makanya di awal baiknya memang 24 jam di bisnis supaya bisa cepat menuju titik bisnisnya itu bisa sustain, bisa profitable gitu. Jadi kamu harus siap dengan itu. Kemudian yang kedua adalah kamu harus siap untuk berjuang sendiri. Karena kalau misalnya kamu memulai bisnis, belum tentu lingkaran kamu ya, orang-orang yang ada di sekitar kamu itu setuju dengan kamu. Apalagi kalau semuanya ini adalah backgroundnya profesional ya, dan orang tua kamu juga adalah seorang profesional, bukan pebisnis. Mereka lebih suka dengan segala sesuatu yang pasti. Gaji yang pasti, bonus yang pasti, liburan yang pasti. Jadi kalau misalnya kamu berbisnis 24 jam di bisnis kamu, mereka akan nggak cocok dengan itu. Kamu harus siap-siap untuk berjuang sendiri. Dan ketika menjalankan bisnis itu ada masa-masa gelap ya. Masa-masa gelap itu adalah masa-masa di mana kamu benar-benar mentok. Bingung, ini cara naikin pendapatannya gimana? Ya terus gaji 2 minggu lagi harus bayar dan kamu nggak tahu ini gimana bayar gajinya. Karena pendapatannya nggak cukup. Atau misalnya suppliernya tiba-tiba tipu kamu. Ya kamu bayar, suppliernya ngilang, kamu harus cari supplier lagi. Sedangkan bisnis harus berjalan terus. Masa yang seperti itu kamu harus siap untuk berjuang sendiri. Gitu ya, memang cerita-cerita seperti ini nggak terlalu banyak diceritakan oleh pebisnis di luar sana. Tapi ini adalah fakta. Di dalam menjalankan bisnis pasti ada masa-masa sulitnya. Dan kamu harus siap dengan itu. Kamu harus siap untuk gagal berkali-kali juga. Gak mungkin bisnis yang kamu mulai itu langsung berhasil, langsung jadi besar. Itu jarang sekali. Pasti kamu akan ada beberapa bisnis yang kamu coba gak gitu berhasil, kemudian ada satu yang benar-benar berhasil dan menutup semua kerugian sebelumnya. Rata-rata seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu memulai satu bisnis dan langsung sukses, ya berarti kamu bagus gitu ya, beruntung gitu. Tapi jarang sekali. Jadi kamu harus siap untuk berjuang sendiri.
Kemudian hal yang ketiga yang harus kamu ingat adalah siap untuk berkompetisi. Karena bisnis itu adalah kompetisi. Orang-orang yang bisa berhasil di bisnis adalah orang-orang yang terbiasa dengan kompetisi. Jadi kalau misalnya kamu sudah pernah ikut kompetisi dan kamu menang, ya menurut saya dalam menjalankan bisnis kamu akan sudah terbiasa. Tapi kalau kamu nggak terbiasa dengan kompetisi, kamu akan biarin kendor. Kenapa? Karena begini, kalau kamu memulai satu bisnis yang baru, yang bagus, dan tiba-tiba bisnis kamu menguntungkan, dan orang lain lihat kamu punya bisnis itu menguntungkan, kemungkinan besar akan ada orang yang pengen memulai yang sama dengan kamu. Dan itu akan terjadi. Ini udah terjadi di saya berkali-kali ya. Saya memulai bisnis escape room yang ciplak saya ingat ini udah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Itu ada beberapa. Kemudian saya bikin startup periklanan di belakang motor yang ciplak dalam beberapa bulan, ada juga beberapa. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Jadi saya udah melihat ini berkali-kali ya, karena sudah lebih dari 7 bisnis yang saya jalankan. Dan ini adalah satu benang merahnya ya. Kalau misalnya kita memulai sesuatu yang baik, yang entry barrier-nya nggak terlalu tinggi, bisa dimulai oleh orang lain, kemungkinan besar akan ada orang yang berpikiran untuk memulai hal yang sama. Jadi kamu harus siap berkompetisi. Dari awal pikirin gimana cara pagerinnya, supaya ketika kamu sudah jalan bisnisnya, orang lain itu memulai hal yang sama nggak semudah itu. Kemudian hal keempat yang harus kamu ingat adalah kamu harus siap untuk belajar buas. Ya karena isi kepala kamu itu akan tertuang pada besarnya bisnis kamu. Ya jadi besar kecilnya sebuah bisnis itu adalah refleksi dari isi kepalanya si ownernya. Karena kalau misalnya ownernya nggak ngerti apa-apa, ya bisnisnya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau ownernya ngerti banyak, maka bisnisnya akan besar. Ya kalau kita bandingkan misalnya, ada 100 orang, dia buka restorannya ada 1000 cabang. Kemudian ada satu orang lagi, dia buka restoran yang sama. Restorannya cuma 3 cabang. Yang bedain apa? Yang 1000 cabang dia tahu cara scale up gimana. Dia tahu cara bikin central kitchen. Dia tahu cara delegasi hal-hal yang sangat operasional di awal. Dia tahu cara bikin semuanya itu menjadi satu SOP ya. Jadi kualitas dari makanan di semua cabangnya itu sama. Itu dari ilmunya yang bedain. Jadi kamu harus benar-benar ingat ini ya. Kamu harus pastikan kamu buas dalam menambah ilmu. Dari baca buku, dari dengerin podcast, atau ikutan course. Kalau misalnya kamu tertarik, kamu bisa cek aplikasi Growin yang saya bangun. Itu di dalamnya adalah aplikasi untuk belajar bisnis. Semua ilmunya adalah dari praktisi. Dan ada bootcamp dari nol di berbagai bidang ya. Ada legalitas, bisnis kuliner, online shop, sampai dengan pajak. Macam-macam. Kemudian hal selanjutnya yang harus kamu ingat itu adalah kamu harus siap untuk tahan malu ya kalau kamu mulai bisnis. Karena ketika memulai bisnis akan banyak hal yang kamu itu akan malu gitu. Kayak misalnya kamu di awal-awal menjual produk kamu ditolak oleh orang lain. Orang lain bilang, gue gak mau. Produknya lu jelek, gak meyakinkan. Kamu harus tahan dengan malu itu. Ya apalagi kamu adalah ownernya. Karena nanti awalnya memang kamu yang jualan. Nanti kan tim kamu yang jualan. Nah di awal-awal ketika menjual itu, penolakan itu kamu harus terbiasa dengan itu. Dimarahin customer juga harus terbiasa. Ya kalau misalnya ada customer kasih kritik yang tajam, kamu harus terbiasa dengan itu. Tahan malunya, dengerin. Ya karena kritikan dari customer itu adalah hal yang paling berharga. Karena customer yang kasih kritik yang mungkin tajam, itu bisa merevisi bisnis kita menjadi jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang nggak tahan malu, dingin-dingin gengsi, akan susah untuk maju dalam bisnis. Ya banyak orang yang memang mereka sampai di titik kepepet gitu ya. Bener-bener, wah udah nggak ada jalan lain, baru dia bisa tahan malu. Tapi idealnya kamu harus bisa jadi orang yang tahan malu. Udahlah, ya tahan malu. Kamu yang penting bisnis kamu jalan, bisnis kamu bisa besar, bisa profitable. Kamu ingat-ingat aja itu. Pokoknya bisnisnya yang penting bisa jalan, bisa profitable. Tahan malunya. Kemudian hal selanjutnya yang harus kamu ingat adalah kamu harus siap untuk berubah cepat. Pebisnis yang sukses di dalam bisnisnya itu adalah yang bisa berubah dengan cepat. Apalagi sekarang di era di mana segala sesuatu berubah dengan cepat ya, dengan teknologi. Ada AI yang dari tahun ke tahun itu benar-benar drastis sekali perubahannya. Kamu harus jadi orang yang sangat-sangat adaptif, sangat-sangat mau mencoba segala sesuatu yang baru. Ya jangan menolak kalau misalnya ada hal baru. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, cobain ChatGPT. Kamu jangan langsung bilang, enggak perlu ChatGPT, gue ngerasa bisnis gue baik-baik aja. Coba dulu. Jadi kalau misalnya ada segala sesuatu yang baru, coba dulu.
Misalnya orang bilang, ada AI untuk bantu balas email. Kamu email setiap hari balas 50 per hari. Ada AI bisa bantu ngedraft, bantu analisa, bantu sortir. Kamu cobain. Karena memang tools-tools yang ada di luar sana itu banyak sekali yang bikin kita menjadi lebih produktif dan efisien kalau kita pakainya benar. Dan di bisnis kamu juga harus sensitif untuk mencoba hal baru. Ya ini seperti orang-orang yang dia terjebak di bisnis lamanya, nggak mau go digital. Ya ketika lihat ada orang jualan di TikTok dengan metode pakai afiliator, dia nggak mau coba. Sampai semua orang udah benar-benar coba, baru dia coba. Itu terlambat. Justru momen terbaik kita mencoba adalah ketika orang lain belum mencoba. Karena kalau hal yang kita coba itu adalah hal yang menjadi besar. Misalnya TikTok baru masuk nih, 5 tahun yang lalu. Kamu buru-buru masuk bikin konten di TikTok bisnisnya kamu, terus kamu langsung gandeng afiliator untuk jualan produk kamu. Kemungkinan besar kamu akan bisa menjadi top di dalam bidangnya kamu. Ini sama seperti Facebook Ads 10 tahun, 12 tahun yang lalu ketika orang-orang belum tahu cara mainnya. Orang-orang yang pertama kali pakai Facebook Ads itu yang diuntungkan. Kenapa? Karena belum banyak saingannya. Jadi kamu harus mendorong diri kamu untuk bisa berubah cepat, untuk mencoba segala sesuatu yang baru. Dan kemudian yang terakhir, ya menurut saya ini juga sangat penting sekali. Kalau kamu mau mulai bisnis, kamu harus siap untuk mengambil keputusan yang sulit. Nah ini akan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Saya udah memulai bisnis beberapa kali. Keputusan sulit itu memang kamu harus biasain diri kamu. Contohnya apa? Misalnya kamu bisnisnya lagi turun dan kamu mau efisiensi. Kamu harus pecat karyawan yang udah deket sama kamu. Yang kamu lihat secara posisi itu nggak dibutuhkan. Kamu harus bisa ngomong. Kalau kamu tipe orang yang nggak enakan ya balik lagi ya. Dan kamu nggak bisa melakukan ini, kamu nggak bakal maju jalanin bisnis. Saya juga tipe yang nggak enakan dulu. Cuman sekarang saya udah belajar gitu. Kalau misalnya kamu nggak enakan, susah untuk mengambil keputusan yang sulit. Contohnya tadi pecat orang. Kemudian apalagi misalnya kamu punya restoran. Ada yang makan duit kamu. Di restoran kamu kasirnya nyolong. Kamu nggak enakan diemin. Atau kamu cuma pecat biasa aja. Yang lainnya ngelihat kamu lembek. Akhirnya ada yang nyolong lagi. Kamu nggak berani untuk penjarain orangnya. Ini memang keputusan yang sulit. Untuk menciptakan satu efek jerah, ya kamu harus benar-benar tegas. Ulang dia nyolong, jelas ada buktinya. Kamu penjarain buat kasih lihat ke yang lain. Efek jerah bahwa ini adalah suatu kesalahan yang tidak akan ditolerir karena memang perusahaan maunya tegas sesuai dengan peraturan. Atau misalnya dari sisi mengambil keputusan yang sulit adalah memarahi orang yang kelewatan. Jadi kadang di dalam perusahaan itu nanti kamu akan temui ya, kamu dekat dengan tim kamu, dan kemudian ada tim kamu tuh yang kelewatan, entah dari sikapnya terhadap kamu, atau mungkin dari dia punya pekerjaan, nggak sesuai ekspektasi kamu itu jauh sekali, dan kamu harus bisa tegas marahin. Atau paling nggak kamu ngomong gitu, kalau misalnya nggak mau marah, ngomong ke dia, bahwa nggak sesuai dengan ekspektasi. Ini adalah hal-hal yang kamu harus terbiasa untuk lakukan. Mau nggak mau kamu harus dorong diri kamu. Caranya gimana buat ngelatih? Nggak ada cara buat ngelatih. Pokoknya kamu harus lakukan. Lama-lama kamu akan terbiasa. Gitu. Nah jadi kira-kira ini adalah 7 hal yang harus kamu ingat. Nih saya ulang lagi supaya kamu ingat ya. Pertama itu adalah kamu harus siap untuk 24 jam di bisnis kamu. Supaya bisnis kamu maju. Kemudian kamu siap untuk berjuang sendiri. Karena belum tentu orang-orang terdekat kamu itu mendukung kamu. Kemudian kamu harus siap untuk berkompetisi. Karena bisnis ini adalah sebuah kompetisi. Orang di luar sana siap untuk mengalahkan kamu kalau kamu lengah, kalau kamu santai-santainya kebanyakan. Kemudian kamu harus siap untuk belajar dengan buas. Kamu harus siap untuk tahan malu. Kamu harus siap untuk berubah dengan cepat. Dan kemudian kamu harus siap untuk mengambil keputusan sulit. Ya kalau misalnya kurang jelas kamu bisa nonton ulang video ini. Ingat ya, kamu harus catat dan kamu implementasikan di dalam mindsetnya kamu. Kamu harus siap gitu. Kamu harus ingat kalau misalnya menjalankan bisnis adalah ini hal-hal yang memang kamu akan temui dan mental kamu memang harus siap gitu. Karena bisnis itu failure rate-nya tinggi dan macam-macam alasan kegagalan dari sebuah bisnis. Ada yang karena produknya, ada yang dari sisi brandingnya, ada yang dari kekurangan modal, ada yang dari sisi kecolongan karyawan, ada yang dari sisi karyawan niru bisnisnya, ada yang dari sisi partner berantem. Itu banyak banget. Nah paling enggak dari diri kamu, dari kesiapan kamu, mentalnya kamu udah siap dulu. Kalau masalah yang tadi itu semua kamu bisa pelajari. Tonton konten yang sudah saya buat, yang Hako gitu sih semuanya. Itu sudah cover banyak sekali lika-liku yang ada di bisnis. Yang kamu pelajari semua yang ada di Growin. Ya kalau misalnya kamu di sini ada yang ikut
di-growin belajar ya, kamu kelarin semua bootcamp ya. Jangan cuma bayar dan belajar dikit ya. Banyak orang yang seperti itu, nggak ada komitmen. Kamu belajar, kelarin semua bootcampnya sampai kelar, benar-benar kelarin semua kuisnya supaya nempel di kepala kamu. Karena memang menjalankan bisnis itu, membesarkan bisnis itu butuh ilmu. Memulai bisnis itu cuma butuh keberanian. Yang membesarkannya itu butuh ilmu. Semoga berguna ya.